Astaga, jadi ini kelakuan kau berdua di belakangku selama aku pontang-panting kerja di luar negeri demi perusahaan. Mariam, kenapa bisa pulang lebih cepat 2 hari tanpa memberi kabar sama sekali? Nyonya besar, sumpah semua ini nggak seperti yang ibu lihat di sini. Tolong jangan salah paham. Nggak salah bagaimana lagi, hah? Jelas-jelas aku lihat sendiri. Pagi Bu, saya kesini mau antar lamaran kerja di asisten rumah tangga buat keluarga Bapak Doni. Apakah rumah ini masih buka lowongan? Pagi juga, tumben datang pagi-pagi banget. Masuk lewat pintu kecil sebelah, tapi nanti urusan kamu langsung sama Nyonya besar atau kepala pengurus rumah ya. Terima kasih banyak Bu. Biar aku bantu angkat kopernya ya. Ingat ya, tuan rumah kita itu orangnya sangat disiplin dan gak suka ART yang kerjanya lambat. Makasih banyak ya bantuannya. Tenang, aku orangnya teliti dan siap kerja keras kok untuk keluarga ini. Jangan lupa, kalau udah selesai urusan di dalam, temui Bi Ija di dapur belakang untuk pengarahan tugas pertama. Pasti Bu. Bi Ija, jadi ini anak baru yang kamu ceritakan kemarin. Kenapa penampilannya terlalu rapi untuk ukuran pelamar ART? Nyonya besar, dia datang tadi pagi dan kelihatan sangat cekatan serta sopan. Makanya saya bawa langsung ke sini buat menghadap Nyonya. Selamat pagi Nyonya Maria. Mohon maaf kalau kedatangan aku mengganggu waktu sibuk Ibu, tapi aku benar-benar berniat ingin kerja di sini dengan sungguh-sungguh. Asalkan kau bisa kerja bersih dan gak macam-macam, saya terima. Tolong jaga rumah ini baik-baik selama saya pergi dinas luar kota ya. Kakak, nanti mau temenin aku main boneka di kamar atau di ruang bermain setelah urusan beres? Tentu sayang, nanti kakak temenin kau main sepuasnya kalau semua pekerjaan rumah di sini udah selesai semua ya. Bagus kalau langsung klop sama kamu, Bi Ija. Tolong ajari dia semua aturan dasar rumah ini ya, supaya nggak ada kesalahan. Baik Nyonya. Mari Nindi, kamu bawa nampan ini ke meja lalu ikut aku ke dapur buat ambil peralatan bersih-bersih. Baik Bi, omong-omong Nyonya Maria sepertinya mau berangkat kerja ya. Biar nanti aku siapin mantelnya sekalian buat beliau keluar. Nggak usah repot-repot, fokus aja sama tugas rumah dan awasi Lala di dalam. Saya harus segera berangkat ke bandara sekarang. Hati-hati di jalan Nyonya, semoga perjalanan bisnisnya lancar dan cepat kembali ke rumah megah ini. Rumah ini terasa sepi kalau malam. Istriku benar-benar sibuk terus dengan urusan bisnis luar kotanya selama sepekan penuh. Ayo, aku bosen kalau malam terus-terusan ditinggal sendiri di kamar besar ini. Kenapa ya nggak temanin aku main teka-teki seperti biasa? Sayang, ayah baru aja pulang dari kantor dan kepala ayah pusing mikirin pekerjaan yang numpuk. Maafkan ayah ya nak. Selamat malam Tuan Doni, maaf kalau saya lancang mengintip, tapi sepertinya Tuan kelihatan lelah menghadapi anak kecil yang belum tidur ini ya? Oh Nindi, kamu belum selesai bersih-bersih selarut ini. Kenapa belum istirahat? Saya sengaja lembur sebentar Tuan, kasihan Non Lala masih mondar-mandir. Tuan juga kelihatan kewalahan ngadepin Non. Kak Nindi, ayo masuk ke tempat tidur sekarang, temenin aku. Tentu cantik, sekarang kamu tidur yang nyenyak ya, biar kakak urus keperluan Tuan Doni dulu. Kamu kelihatannya telaten ya merawat anak kecil. Padahal istri saya aja sering mengeluh kalau mengurus Lala. Anak-anak itu butuh perhatian tulus Tuan. Kalau Tuan butuh sesuatu untuk meredakan stres malam ini, saya bisa ambilkan air hangat ke dapur. Gak usah repot-repot, ambil air Nindi. Duduklah sebentar di sini. Temani aku ngobrol melepas Lala aja. Pembawaanmu terdengar menenangkan daripada istriku. Kalau itu bisa meringankan beban pikiran Tuan Doni, dengan senang hati aku bakal temenin Tuan Doni ngobrol.
sore Nindi, rajin banget sore-sore begini masih sibuk rapiin tanaman hias di taman belakang. Sore Mbok Yu, biar kelihatan asri aja kalau Tuan Tony mau bersantai di dekat kolam renang pas weekend begini. Kamu emang selalu tahu cara membuat suasana rumah ini terasa lebih hidup dan nyaman. Tuan bisa aja, aku cuma berusaha menjalankan tugasku sebagai pekerja rumah tangga sebaik mungkin kok. Jujur, pernikahan aku sama Mariam udah lama hampa. Rasanya lelah sekali hidup bersama wanita yang hanya memikirkan urusan bisnis dan uang. Padahal pria sukses seperti Tuan berhak mendapatkan kehangatan dan perhatian tulus di dalam rumah megah ini setiap hari. Setiap kali kamu bicara begitu, rasanya beban pikiranku langsung berkurang banyak. Kamu benar-benar berbeda dari RT yang lain yang pernah bekerja di sini. Kalau Tuan butuh tempat mencurahkan semua isi hati yang selama ini terpendam, aku selalu siap kok mendengarkan Tuan kapanpun itu. Makasih Nindi, kedekatan kita akhir-akhir ini benar-benar membuat aku merasa hidup kembali setelah sekian lama terjebak dalam kesepian rumah tangga. Aku senang kalau bisa membuat Tuan bahagia, tapi kita harus tetap waspada supaya nggak ada orang lain yang curiga. Maaf Tuan, ini laporan belanja tambahan dari pasar udah saya letakkan di meja dapur utama ya. Oh iya Mbak Yu, terima kasih banyak. Nanti sore tolong cek juga kebersihan garasi depan. Baiklah kalau begitu, aku izin lanjut menyiram tanaman sudut sana dulu ya Tuan, biar nanti sore ruang bermain anak juga bersih. Nanti malam kalau Lala udah tidur, temui aku di ruang kerja lantai bawah ya, Nindi. Baik Tuan, nanti malam aku pasti datang ke ruang kerja setelah semua pekerjaan beres. Halo sayang, seru banget kelihatannya main balok susun bareng RT baru ini. Sampai-sampai mamamu titip salam lewat aku. Tante Siska, kenapa tiba-tiba masuk ke kamar mainanku? Mana boleh buat aku yang janjikan dibawakan minggu lalu? Selamat siang ya Siska, maaf kalau Lala agak kaget. Silahkan duduk dulu biar saya ambilkan minum di dapur bawah ya. Nggak usah repot-repot ambil minum. Nindi, kamu ini RT baru di sini kan? Kenapa gayamu rapi dan so akrab banget sama anak majikan? Saya cuma menjalankan tugas merawat non Lala dengan sepenuh hati Nyonya, biar anak ini nggak merasa kesepian selama ditinggal orang tuanya. Hati-hati aja kamu ya. Zaman sekarang banyak pembantu muka polos tapi aslinya punya niat serubung buat mengincar harta majikan kayak Raya seperti Doni. Tante Siska, kan Nindi itu baik. Terima kasih atas peringatannya Nyonya Siska. Saya paham batasan saya sebagai pekerja dan saya pastikan bekerja secara profesional. Bagus kalau kamu sadar diri. Ya udah sampaikan ke Mariam kalau titipan belanjaannya udah saya taruh di sofa ruang tamu utama tadi. Baik Nyonya Siska, pesanannya bakal saya sampaikan langsung ke Nyonya besar begitu beliau pulang dari luar kota nanti. Ingat pesanku baik-baik, jangan coba-coba berbuat ulah di rumah mewah ini, atau kamu bakal menyesal seumur hidup. Silakan aja kamu curiga setinggi langit Siska, karena rencana aku gak akan pernah bisa kamu hentikan dengan mudah. Rasanya kepalaku mau pecah mikirin ancaman kebangkrutan perusahaan ini. Ditambah rumah yang hampa tanpa kehangatan sama sekali. Tuan, maaf kalau aku ganggu waktu istirahat Tuan di jam 11 malam begini. Oh ternyata kamu Nindi, masuklah dan kunci pintunya rapat-rapat supaya nggak ada orang yang tahu kamu kesini. Aku lihat lampu ruangan ini masih menyala, makanya aku inisiatif bawain vitamin supaya Tuan bisa lebih rileks. Kamu penyelamatku Nindi, cuma kamu satu-satunya wanita yang peduli padaku di rumah besar yang dingin ini. Aku nggak tega lihat Tuan nanggung semua beban berat ini sendiri, sementara istri Tuan asik sibuk urusan bisnis di luar sana. Istriku nggak pernah mengerti perasaanku. Peluk aku Nindi, jadilah tempat aku bersandar malam ini. Aku akan selalu di sini untuk Tuan, menemani dan memberikan semua perhatian yang Tuan butuhkan selama ini.
Makasih karena udah hadir membawa kebahagiaan baru di tengah hidupku yang berantakan ini, Nindi. Sama-sama Tuan, tapi ingat besok pagi kita harus bersikap seperti biasa supaya nggak ada yang curiga. Indi, kamu kelihatannya segar banget pagi ini. Beda banget dari hari biasa waktu pertama kali datang ke rumah ini. Bija bisa aja, mungkin karena tidurku nyenyak semalam jadi badan terasa lebih bugar buat mulai kerja pagi-pagi begini. Bukan cuma bugar, Bi. Coba lihat Tuan Doni tadi turun tangga. Wajahnya ceria banget dan kelihatan jauh lebih segar, nggak seperti biasanya. Kamu benar, Boyu. Semenjak Nini rajin merawat rumah dan melayani keperluan keluarga ini, Tuan Doni memang kelihatan lebih hidup dan gak gampang stres lagi. Puji syukur kalau Tuan merasa terbantu. Sebagai pekerja di sini, udah kewajiban aku buat memastikan semua anggota keluarga merasa nyaman. Betul. Oh iya, mau ngomong soal Nyonya Mariam, kabarnya beliau bakal segera pulang dari luar kota dalam waktu dekat. Oh iya, wah kalau Nyonya besar pulang berarti kita semua harus kerja lebih ekstra lagi supaya rumah ini nyaman dan bersih sempurna. Kamu gak perlu khawatir, Nindi. Asalkan pekerjaan beres dan rapi, Nyonya Mariam pasti gak akan banyak protes seperti biasanya. Benar kata Bija, pokoknya kita jalankan tugas masing-masing aja dengan benar, biar gak ada masalah besar yang bikin pusing kepala. Aku paham betul, Mbak Yu. Terima kasih infonya. Nanti aku bakal pastikan kamar utama dan seluruh ruangan bersih total menyambut kepulangan Nyonya. Baguslah kalau begitu, aku mau siap-siap antar Lala berangkat ke sekolah sekarang sebelum jalanan macet. Hati-hati di jalan ya, Mbak Yu. Tolong sampaikan salamku buat Non Lala. Astaga, jadi ini kelakuan kau berdua di belakangku selama aku pontang-panting kerja di luar negeri demi perusahaan. Mariam, kenapa bisa pulang lebih cepat 2 hari tanpa memberi kabar sama sekali? Nyonya besar, sumpah semua ini nggak seperti yang ibu lihat di sini. Tolong jangan salah paham. Nggak salah bagaimana lagi, hah? Jelas-jelas aku lihat sendiri kalian berdua bermesraan di atas ranjang tidurku sendiri. Kurang ajar kalian. Tenang Mariam, tolong dengar penjelasan aku sebentar aja. Jangan langsung emosi dan bikin gaduh di rumah ini. Mau dengar penjelasan apa lagi dari laki-laki pengecut seperti kamu? Kalian benar-benar udah merusak rumah tangga kita dan menginjak harga diri aku. Ampun Nyonya, aku hilaf. Tuan Doni yang memaksa aku semalam. Tolong jangan pecat dan penjarakan aku, Nyonya. Diam kamu perempuan licik. Aku bakal penjarakan kalian berdua sampai busuk. Dan kamu Doni, bersiaplah jatuh miskin karena aku ceraikan sekarang juga. Jangan ceraikan aku Mariam, aku mohon ampuni kesalahan aku. Jangan hancurkan karir dan nama baikku di depan umum. Keputusan aku udah bulat. Aku gak akan pernah memaafkan pengkhianatan menjijikan ini. Keluar kalian dari kamar ini sekarang juga. Kau pikir dengan kau bersujud dan memohon-mohon seperti itu bisa menghapus jejak perselingkuhan menjijikan kalian di hadapan aku, Doni? Selama ini aku mati-matian menjaga nama baik perusahaan di luar kota. Tapi di belakang aku, kau malah bersenang-senang di atas penderitaan keluargamu sendiri bersama perempuan murahan ini. Demi Tuhan Mariam, aku hilaf dan semua ini terjadi karena aku merasa kesepian selama kamu terus-terusan mengabaikan perhatian di rumah. Tolong jangan ambil perusahaan dan hak asuh Lala dariku. Aku janji bakal lakukan apa saja asal kamu nggak menceraikan aku malam ini. Jangan kamu sebut-sebut nama anak aku setelah apa yang udah kamu perbuat. Keluar kalian berdua dari kamar ini detik ini juga sebelum aku panggil polisi. Mati aku kalau begini caranya. Tuan Doni pasti nggak akan bisa menyelamatkan posisinya lagi dari amukan istrinya. Cepet keluar dari kamar ini sebelum aku panggil polisi untuk menyeret kalian berdua keluar rumah. Lihat kelakuan bejat kalian ini. Rumah tangga kita hancur gara-gara perempuan murahan yang kau bela setengah mati, Doni.
Sumpah Mariam, ini semua salah paham. Tolong kecilkan suara kamu. Jangan sampai tetangga kompleks kita dengar keributan ini. Ayah, ibu jangan teriak, Lala takut. Lala maafkan Bibi ya, ini semua salah Bibi yang gak becus kerja di rumah besar ini. Jangan nangis lagi ya sayang. Diam kamu ART, kurang ajar. Jangan berani-beraninya menyentuh anak aku. Besok pagi kau bakal aku seret langsung ke kantor polisi atas perusahaan rumah tangga orang. Jangan libatkan polisi Mariam. Tolong jaga nama baik keluarga kita di depan umum. Apa kamu mau perusahaan kita ikut hancur gara-gara skandal ini? Peduli apa aku sama perusahaan kalau suami sendiri udah berkhianat di ranjangku sendiri. Kau siap-siap aja kehilangan semua pejabatan dan harta kamu. Gawat kalau Tuan Doni ikutan hancuran jatuh miskin. Aku harus segera cari cara cepat buat mengamankan uang pesangon sebelum diusir. Ayah jahat, ibu jahat. Tolong kasihanilah anak kita Mariam. Jangan buat Lala trauma dengan pertengkaran kita yang gak ada ujungnya ini. Urus aja anakmu itu. Aku mau panggil pengacara sekarang juga untuk mengurus perceraian kita secepatnya. Tuan Doni gak bakal bisa diandelin lagi. Aku harus meminta uangku. Rumah tangga aku hancur. Mariam gak mau mendengarkan penjelasan apapun dan mengancam bakal menyita seluruh harta bendaku. Itu urusan rumah tangga kamu sama istri kamu, Tuan Doni. Tapi urusan kita belum selesai sekarang. Waktunya kamu menepati janji. Janji apa lagi Nindi? Bukannya semalam kamu udah bikin malapetaka besar di rumah ini sampai aku mau diusir? Jangan pura-pura lupa. Aku bersedia pergi dari rumah ini dengan tenang tanpa membongkar rangkapan perselingkuhan kita. Asalkan kamu bayar uang pesangon miliar rupiah sekarang. Kamu udah gila ha? Minta uang miliaran rupiah dari mana di saat rekeningku sedang diblokir sama Mariam? Jangan bohongin aku deh. Aku tahu persis semua berangkas rahasia di dinding itu yang isinya tabungan liquid pribadi di luar kendali istrimu. Kalau sampai uang simpanan rahasia itu aku berikan ke kamu, aku benar-benar bakal jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Pilihannya cuma ada dua. Tulis nominal miliaran rupiah di cek ini sekarang, atau aku sebar video skandal kita ke media sosial hari ini juga. Kamu benar-benar wanita paling licik dan berbahaya yang pernah aku kenal dalam hidupku Nindi. Cepet tulis nominalnya, tanda tangan sekarang, atau penyesalan kamu bakal jauh lebih besar setelah ini. Ini ambil cek sialan ini dan pergi dari sini sekarang juga. Jangan pernah berdiri lagi di depan aku. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Tuan. Aku bakal pastiin pergi dengan tenang. Nindi, tumben sekali kau bawa koper siang gini. Padahal waktu datang dulu cuma bawa koper kamu. Hidup kan harus terus berjalan dan berkembang, Bayu. Aku udah putuskan buat berhenti kerja di rumah ini mulai sekarang. Gaya kamu sekarang udah sepertinya besar aja. Mau pindah kerja kemana lagi setelah dari sini Nindi? Aku gak bakal jadi RT lagi, Pak. Aku mau langsung fokus merintis usaha sendiri di pusat kota dan dari hasil tabungan kerjaku selama ini. Cepet banget perubahannya, tapi ya udahlah, semoga sukses aja di tempat baru. Jangan lupa mampir kalau pas lagi main ke daerah perumahan elit ini lagi ya. Pasti, Boyo. Makasih banyak ya atas bantuan selama aku kerja di dalam rumah megah milik keluarga Tuan Doni ini. Sama-sama Nindi, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan taksi onlinemu lancar sampai tujuan pusat kota metropolitan. Amin, makasih banyak doanya Pak. Aku pamit pergi sekarang untuk menjemput masa depan baru yang jauh lebih cerah. Silakan jalan Pak Supir, antar penumpang istimewa ini dengan selamat ke pusat kota ya. Sebentar lagi aku bakal buka cafe impianku sendiri di pusat kota dari uang hasil manipulasi berangkas itu. Permisi
khusus racikan spesial untuk sore ini udah siap di meja. Makasih banyak ya. Omong-omong, bagaimana laporan pengunjung kafe kita untuk minggu ini? Apakah ada peningkatan yang bagus? Laporannya luar biasa bagus sekali Nyonya. Jumlah pengunjung terus meningkat drastis setiap hari sejak kafe mewah ini resmi dibuka bulan lalu. Baguslah kalau begitu. Semua kerja keras dan strategi matang yang aku susun selama ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat setimpal. Kami semua sangat kagum sama kepemimpinan kamu Nyonya. Dari nol sampai sekarang sukses punya kafe mewah sendiri di pusat kota metropolitan. Hidup itu cuma butuh strategi dan keberanian. Jangan cuma jadi orang yang pasrah sama keadaan miskin tanpa mau melawan takdir. Betul kata kamu Nyonya. Kalau boleh tahu, apakah berita tentang keluarga kaya raya Doni di perumahan elit itu masih sering kamu dengar kabarnya? Oh, rumah tangga mereka yang sekarang hancur jadi sandiwara dingin demi bisnis itu. Anaknya dikirim ke asrama, sementara aku hidup bebas di sini. Wah, hebat banget cara kamu memenangkan permainan rumit di antara mereka tanpa harus kotor tangan sama sekali. Tentu aja, aku gak perlu repot jadi istri simpanan tertindas karena sekarang aku adalah ratu atas kekayaanku sendiri. Kalau begitu, silakan nikmati sore harinya Nyonya Nindi. Saya izin kembali ke area baru untuk melayani pelanggan lain di depan. Silahkan bekerja kembali, pastikan semua pelayan kafe ini tetap sempurna tanpa ada satupun kekurangan sekecil apapun.